Bismillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Well students, good morning. How are you today? Welcome to our English class with me, your English teacher, Mr. Arif. Oke, ini adalah pertemuan kita yang keempat di dalam program pembelajaran Bahasa Inggris kelas 12 sistem daring. Dan pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang materi yang terkait dengan masalah conditional sentence, yang artinya kalimat pengandaian. Oke, kita awali pembahasan kita dengan definisi conditional sentence. Conditional sentence merupakan suatu kalimat di dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan keinginan, harapan, pengandaian, atau rencana yang mungkin dapat atau tidak dapat terwujud. Kemudian, the next, berdasarkan pada struktur dari kalimat sebuah conditional sentence, maka kalimat tersebut terdiri atas dua bagian. Jadi struktur dalam kalimat conditional sentence terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah if clause yang berfungsi sebagai anak kalimat ditambah dengan main clause yang berfungsi sebagai induk kalimat. Contohnya adalah if it rains tomorrow, will not come. Klausa if it rains tomorrow itu berfungsi sebagai if clause atau klausa if, dan di dalam kalimat ini berfungsi sebagai anak kalimat. Sedangkan we will not come itu fungsinya adalah sebagai main clause atau induk kalimat. Sehingga bentuk umum dari struktur kalimat conditional sentence merupakan bentuk dari sebuah kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa. Dan klausa di dalam kalimat ini terdiri atas klausa if dan klausa utama, yakni if clause ditambah main clause. Ini adalah bentuk umum atau struktur kalimat secara umum dari bentuk sebuah kalimat conditional. Kemudian kita menginjak kepada types of conditional sentences atau tipe jenis dari kalimat conditional. There are 4 types of conditional sentences. Jadi ada 4 jenis dari kalimat pengandaian. Yang pertama adalah the zero conditional atau conditional tipe O, conditional tipe yang ke-0. Yang kedua, the first conditional atau conditional tipe pertama. Yang ketiga, the second conditional, kalimat pengandaian tipe kedua. Dan yang keempat adalah the third conditional, kalimat pengandaian tipe ketiga. Kemudian, tentang the zero conditional atau kalimat pengandaian tipe ke-0, di dalam kalimat pengandaian ini, kalimat ini menggunakan tenses present tense di dalam masing-masing klausanya. Ya, jadi tenses yang digunakan di dalam pengandaian tipe ke-0 ini menggunakan tenses present tense pada kedua klausanya. Sebagai contoh, for example, if you add water to 100 degrees Celsius, it boils. Kemudian contoh yang kedua, if you pour oil into water, it floats. Di situ ada klausa if you add water to 100 degrees Celsius, itu tensinya adalah present tense. Kemudian klausa yang kedua, it boils sama it floats, itu juga menggunakan tenses present tense. Jadi di dalam kalimat pengandaian tipe ke-0 ini, kedua klausanya menggunakan tenses present tense. Kemudian tentang fungsi atau kegunaan dari
conditional tipe ke-0 ini. Ya, ini fungsinya adalah to talk about general truth of fact. Ya, ini untuk menjelaskan tentang kebenaran yang bersifat umum atau fakta. Sebagai contoh, for example, if you had ice, it turns to water. Jika Anda memanaskan es, maka es tersebut berubah menjadi air. Nah, itu berarti apa? Sesuatu yang bersifat kebenaran umum atau fakta. Jadi kalau kita memanaskan es, maka es tersebut apa? Berubah menjadi air. Kemudian kalimat yang kedua, if it rains, the grass gets wet. Jika hujan, maka rerumputan akan menjadi basah. Maka rerumputan menjadi basah. Jadi ini juga bersifat fakta atau kebenaran umum. Jadi kalau hujan, pasti otomatis apa? Tetumbuhan atau benda-benda yang di sekitarnya yang kehujanan, pasti apa? Akan basah. The next, kalimat yang ketiga, if he is angry, his face turns red. Jika dia marah, wajahnya berubah menjadi merah. Ini juga sesuatu hal yang bersifat kenyataan. Jadi kebanyakan orang terkadang kalau dia marah, ya, wajahnya itu berubah menjadi merah. The next, if he drinks too much coffee, he doesn't sleep. Jika dia minum kopi terlalu banyak, dia tidak bisa tidur. Nah, ini termasuk contoh dari sesuatu yang berbau fakta. Jika dia minum terlalu banyak kopi, jadi ini umumnya dialami oleh banyak orang. Jadi apabila seseorang terlalu banyak mengkonsumsi kopi, maka akibatnya apa? Dia tidak bisa tidur. Oke, kemudian fungsi yang kedua tentang conditional tipe ke-0 ini, yang kedua adalah to give instructing or commanding, untuk memberikan perintah. Ya, sebagai contoh, for example, if you are tired, go to bed. Jika Anda lelah, pergilah tidur. Kemudian contoh yang kedua, if you see John, tell him to come to my office. Jika Anda melihat John, sampaikan kepadanya untuk datang ke kantor saya. Kemudian contoh berikutnya, if you go to Australia, send me a postcard. Jika kamu atau Anda datang ke Australia, kirimi saya sebuah kartu pos. Kemudian contoh yang keempat, if you go to the supermarket, bring me some milk. Jika Anda pergi ke supermarket, maka tolong bawakan saya beberapa susu. Nah, ini adalah penjelasan dari the zero conditionals. Jadi conditional tipe ke-0 ini fungsinya adalah yang pertama, menjelaskan tentang sesuatu yang bersifat kebenaran umum dan fakta. Dan yang kedua adalah untuk memberikan perintah. The next, kita masuk ke pembahasan the first conditional atau kalimat pengandian tipe yang pertama. Di dalam kalimat pengandian tipe yang pertama ini, tenses yang digunakan di dalam kalimat ini adalah if clause-nya, tensesnya menggunakan tenses present tense, sedangkan main clause-nya menggunakan tenses future tense. Ya. Kalau di dalam kalimat pengandian tipe ke-0 tadi, kedua-dua klausanya menggunakan tenses present tense, sedangkan di dalam kalimat conditional tipe pertama ini, maka klausa yang if menggunakan tenses present tense, sedangkan klausa yang main atau klausa utamanya menggunakan tenses future tense. Sebagai contoh, if I feel sick tomorrow, I will not go to school. Contoh kedua, if it rains, the match will be cancelled. Coba diperhatikan pada klausa yang pertama. If I feel sick tomorrow, itu tensesnya apa? Present tense. Kemudian, klausa kedua, I will not to go to school. Di situ menggunakan tenses future tense. Cirinya adalah menggunakan modals atau kata bantu will, ya. Jadi dalam tenses future tense menggunakan modals atau kata bantu will. Kemudian kalimat yang kedua juga sama, ya.
klausa yang pertama itu menggunakan tenses present tense. Sebagai contoh, if it rains, ya, the match will be cancelled. Ya, klausa kedua, the match will be cancelled, itu merupakan tenses future. Ya. Jadi pola kalimat atau susunan yang ada di dalam conditional sentence tipe pertama ini, ya, maka klausa if-nya menggunakan tenses present tense, sedangkan klausa utamanya atau main clause-nya menggunakan tenses future tense. Oke, the next. Berikutnya tentang fungsi atau kegunaan dari kalimat pengandaian tipe yang pertama. Fungsinya adalah yang pertama, to speak about possible or probable future events. Ya, to speak about possible or probable future events. Jadi untuk menjelaskan tentang kemungkinan kejadian di masa depan, di masa yang akan datang. Sebagai contoh, for example, if the weather is sunny tomorrow, we will go fishing. Jika cuaca hari besok cerah, we will go fishing. Maka kita besok akan pergi mancing. Kemudian fungsi yang kedua adalah to make promises or warnings. Jadi untuk membuat sebuah janji atau peringatan. For example, contohnya, if you forget your promise, I will never speak to you again. Jika Anda lupa dengan janji Anda, saya tidak akan pernah berbicara dengan Anda lagi. Kemudian fungsi yang ketiga, di situ ada kata unless yang berarti kecuali jika. Itu di dalam kalimat pengandaian tipe pertama itu digunakan di dalam kalimat pengandaian negatif. Ya, ternyata kalimat pengandaian negatif jenis pertama ini terkadang juga menggunakan kata unless untuk sebagai kata penghubungnya. Sebagai contoh, for example, I will come to your party unless it's not rain. Ya, saya akan datang ke pesta Anda unless, kecuali jika it's not rain, kecuali jika hari tidak hujan. Nah, ini ya. Jadi di dalam kalimat pengandaian tipe pertama ini, dalam kalimat negatif juga terkadang boleh menggunakan apa? Kata unless, yang berarti kecuali jika. Oke, the next. Berikutnya kita masuk ke pembahasan kalimat pengandaian tipe yang kedua. Di dalam kalimat pengandaian tipe kedua ini, tenses yang digunakan adalah tenses jenis past tense untuk if clause-nya, untuk klausa if-nya. Sedangkan untuk main clause-nya maka menggunakan ya pola kalimat would plus infinitive, ya. Would plus infinitive atau kalimat past future, tenses past future. Ya, tenses past future itu rumusnya adalah would plus infinitive atau kata kerja dasar. Ya. Sebagai contoh, for example, if he were a bird, he would fly across the harbor. If I had 200,000 now, ya, if I had $200,000 now, I would buy a car. Ya, perhatikan kalau sayang if-nya ini menggunakan tenses past tense, ya. Sebagai cirinya adalah kata kerjanya berbentuk verb 2, ya. Sedangkan main clause-nya menggunakan tensesnya apa? Past future atau would plus infinitive, ya. Sebagai contoh di sini, he would fly across the harbor. Di dalam kalimat kedua, if I had $200,000, ya. Di situ tensinya apa? Past tense, menggunakan kata kerja had verb 2, kemudian diikuti oleh main clause-nya I would buy a car. I would buy. Would ditambah kata kerja dasar, ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi di dalam kalimat pengandaian tipe kedua, ya, pola kalimat yang digunakan di dalam if clause menggunakan tenses past tense, sedangkan main clause menggunakan tensesnya past future atau would plus infinitive
atau kata kerja bentuk pertama. The next berikutnya tentang kalimat pengandaian tipe yang kedua ini, kita beranjak ke fungsi atau kegunaan dari kalimat pengandaian tipe kedua ini. Fungsinya adalah to speak about present or future situations which are unlikely to happen. Jadi fungsinya adalah untuk membahas situasi yang tidak mungkin terjadi di masa sekarang maupun di masa depan. For examples, contohnya adalah if I had any money, I would lend it to you. Jika saya memiliki uang, saya akan meminjam uang itu kepada Anda. Jadi ini bertolak belakang dengan kenyataan. Padahal realitanya apa? Dia tidak memiliki uang sehingga apa? Dia tidak meminjamkan uang itu kepada dia. Ya. Kemudian contoh yang kedua, if I were you, I wouldn't do this. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan melakukan hal ini. Ini juga sama, ya. Jadi realitanya apa? Dia, I were you. Saya bukanlah Anda. Sehingga apa? Saya melakukan hal ini. Berarti ini bertolak belakang dengan apa? Situasi yang dia andaikan. Kemudian, contoh yang ketiga, if I became the president of this country, I would pay more attention to teachers' prosperity. Jika saya menjadi presiden dari negara ini, saya akan memberikan perhatian yang lebih terhadap kesejahteraan para guru. Ya. Jadi ini kenyataannya apa? Si penulis ini dia tidak menjadi presiden, sehingga apa? Dia tidak memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru. Nah ini, ya. Jadi di dalam pengandaian tipe kedua ini cuma sifatnya adalah hayalan yang tidak mungkin terjadi di masa sekarang maupun masa depan. Sehingga dia berandai-andai kalau dia jadi presiden, seumpama dia akan memberikan kesejahteraan kepada guru. Namun kenyataannya apa? Kenyataannya ini bertolak belakang dengan yang dia hayalkan. Makanya di dalam kalimat pengandaian tipe kedua ini sifatnya adalah sebagai kalimat pengandaian yang sifatnya hayalan. Berbeda dengan kalimat pengandaian yang bentuk pertama. Kalau bentuk pertama ini kalimat hayalan namun ada kemungkinan terjadi di masa sekarang atau masa yang akan datang. Namun di dalam kalimat pengandaian tipe kedua ini, ya, sesuatu hayalan yang dia bayangkan, yang dia andai-andaikan itu tidak akan terjadi. Itu bedanya pengandaian tipe pertama dengan kedua ini. Sekarang kita masuk ke kalimat pengandaian tipe yang ketiga. Tentang kalimat pengandaian tipe yang ketiga ini, ya, di dalam if clause menggunakan tenses past perfect tense, ya, menggunakan tenses apa? Past perfect tense. Sedangkan di dalam main clause-nya atau klausa utamanya menggunakan tenses, ya, would have plus past participle, ya. Jadi menggunakan pola kalimat would have plus past participle. Ya. Sebagai contoh, if I had enough money, I would have bought 2 camera yesterday. If I had come home earlier, I would not have missed the program. Nah, Anda melihat di situ di pola kalimat pertama, if clause-nya adalah menduduki tensinya sebagai past perfect tense, sedangkan main clause-nya itu pola kalimatnya terdiri atas would have plus verb 3 atau past participle. Oke, kita masuk ke fungsi atau kegunaan dari kalimat pengandaian tipe yang ketiga. Fungsi yang pertama adalah to speak about impossible past events. Jadi untuk menjelaskan tentang peristiwa masa lalu yang sifatnya tidak akan terjadi atau mustahil. Ya. Contohnya, if they had gone by bus, they would have arrived much later.
jika dia pergi menggunakan naik bis, ya, jika mereka pergi naik bis, mereka akan tiba lebih cepat. Ya, mereka akan tiba lebih cepat atau lebih duluan. Namun kenyataannya apa? Kenyataannya mereka ternyata tidak pergi naik bis, sehingga mereka datangnya apa? Agak terlambat. Kemudian kalimat yang kedua, he would have traveled around the world if he had had more money. Dia akan melakukan perjalanan ke mengelilingi dunia jika dia memiliki uang banyak. Kenyataannya apa? Kenyataannya adalah dia tidak melakukan perjalanan keliling dunia karena apa? Dia ternyata nggak punya uang. Itu cuma hayalan saja, ya. Jadi kalimat di dalam kalimat pengandian tipe ketiga ini itu sama, fungsinya adalah sebagai kalimat yang hayalan, ya. Kalimat ini hayalan, sama persis dengan bentuk kalimat pengandian tipe yang kedua. Cuma bedanya, kalau dalam kalimat pengandian tipe kedua itu kalimat hayalan namun terjadi di masa yang sekarang. Sedangkan kalimat pengandian tipe ketiga ini adalah kalimat hayalan atau kalimat yang tidak mungkin terjadi, namun konteks situasinya pada masa lalu, pada peristiwa masa lalu yang mustahil atau tidak akan terjadi. Sebagai contoh tadi yang sudah kita bawakan, ya. Oke, semoga materi ini bisa antum pahami, ya. Oke, I think that's all for today. Thank you very much for kindly attention. Assalamualaikum.